Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya sedang bersama Mbak Pipit. Teman-teman mungkin asing ya, Mbak Pipit ini jarang muncul di videonya Mu'alaf Center Yogyakarta, tapi lebih sering ke agenda Pustato. Ya, ini salah satu Sri Kandinya Mu'alaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah. Jadi kemarin hari Ahad ya, Mbak Pipit ya. Ada berapa banyak yang dihapus tato kemarin? 6 orang. 6 orang. Padahal sudah dibatasi tadi ceritanya. Iya, udah dibatasi 4 orang, tapi karena ada permintaan yang yainya dari jauh-jauh udah mengagendakan hari Minggu itu untuk bisa meluangkan waktu untuk hapus tato. Kalau mau menggeser agenda lagi nggak memungkinkan, jadi ya udah diterima aja. Yang penting mau ngantri aja, Mbak. Antri 6 orang, biasanya dibatasi 4 orang dan kemarin dieksekusi sendirian, luar biasa gitu ya. Jadi ini salah satu yang memang semangat sekali gitu yang ada di kegiatan Mumtazah di hari Ahad, khusus divisi akhwat ya, putri, di bagian hapus tato gitu. Nah, Masya Allah, ini kemarin saya akan membahas sedikit ya dari kegiatan kemarin yang dilakukan di hari Ahad. Jadi kemarin Mbak Pipit dan Mbak Rina ya yang bertugas untuk mengantarkan bantuan atau wakaf dari salah seorang mu'alaf yang juga dulu bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Beliau dulu almarhumah Ibu Tuti. Beliau syahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta itu sekitar bulan Januari awal di tahun 2023. Di usia yang sudah tidak muda lagi, beliau memutuskan untuk mengimani Islam sebagai agama terakhir pilihannya ya. Sebelum beliau yang akhirnya wafat karena usia tua juga. Nah, sebelum beliau wafat itu kami dan tim sempat menyambangi beliau, waktu itu masuk di rumah sakit ya. Saat ini kami dari Mu'alaf Center Yogyakarta sedang berada di Rumah Sakit Harjolukito Yogyakarta, hendak menjenguk seorang atau salah satu mu'alaf binaan yang bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta, yakni beliau bernama Ibu Tuti. Ibu Tuti ini usianya memang sudah lanjut, dan kemarin dikabarin dari salah seorang tetangga beliau di Rusun, beliau tinggal di Rusun, mengabarkan kalau Bu Tuti masuk rumah sakit. Info yang kami dengar, beliau ini ada pendarahan di otak. Jadi ini kami sekaligus ingin memastikan juga dan menjenguk, karena kemarin belum bisa dijenguk, masih di ruangan ICU dan sekarang sudah dipindah ke bangsal. Jadi bismillah, mudah-mudahan saat ini kondisi beliau lebih baik dan kita doakan sama-sama semoga beliau cepat sembuh, cepat pulih. Dan hari ini juga kami akan menyalurkan zakat mal untuk beliau. Semoga ini bermanfaat untuk pengobatan beliau juga nantinya. Begitu. Bu Tuti. Assalamualaikum. Dan beliau tidak lama setelah beliau syahadat itu, kan syahadatnya di bulan di bulan Januari di 2023. Nah itu tuh di bulan Desembernya di tahun yang sama 2023 beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Hampir genap 1 tahun ya. Iya, Masya Allah, itu tepat banget. Jadi saya masih ingat sekali. Jadi kurang lebih setelah syahadat 1 tahun Allah panggil gitu. Sebelum beliau wafat, beliau memang menitipkan beberapa amanat, dan salah satunya adalah yang kami juga baru tahu setelah beliau wafat itu dititipkan ke Mbak Ika. Mbak Ika ini tetangganya. Jadi beliau ini lokasi tempat tinggalnya di Rusunawa, Rumah Susun, di daerah Kota Gede. Nah, beliau itu waktu itu juga diantar oleh Mbak Ika ini pas syahadat. Lalu pas beliau wafat, Mbak Ika menyampaikan pesan beliau ke tim Mu'alaf Center Yogyakarta, ke saya, bahwa ada amanah dari Ibu Tuti menitipkan mesin jahit. Nah, mesin jahit ini harapannya Ibu Tuti bisa menjadi
bantuan atau mungkin malah menjadi sarana untuk teman mu'alaf yang lain untuk mencari rezeki begitu. Malah bisa jadi amal jariah Iya, gitu. betul, Masya Allah. Jadi bahkan di detik-detik terakhir beliau, akhir hayatnya, akhir hidupnya itu, beliau mengamanahkan untuk saudara mu'alaf yang lain juga. Padahal beliau juga mu'alaf. Masya Allah. Jadi kemarin nih, makanya kemarin ini yang akhirnya bertugas menyampaikan atau mengantarkan mesin jahit itu adalah Mbak Pipit dan Miss Rina gitu. Ke siapa Mbak Pipit kemarin? Gimana? Diantaranya ke siapa? Ke Ummu Maryam. Ummu Maryam. Iya. Beliau juga mu'alaf ya? Iya, benar. Dulunya bernama Maria. Maria. Namanya Maria. Setelah masuk Islam, mungkin sebutannya ya, jadi panggilannya jadi Ummu Maryam. Ummu Maryam gitu. Gimana Mbak kemarin ceritanya? Mengantarkan awalnya. Ya, setelah selesai kegiatan di sini, kajian, terus hapus tato. Setelah itu kita bersama tim yang Ikhwan bareng-bareng ke sana bersama Miss Rina juga ke sana mengantarkan amanah itu berupa mesin jahit dan mesin obras yang memang sudah sudah diwasiatkan sama Ibu Tuti almarhumah untuk diberikan kepada salah satu mu'alaf juga yang mungkin membutuhkan, yang mungkin nanti berguna selepas beliau meninggal, jadi gak sia-sia ditinggalkan. Assalamualaikum Ya, ini saya Rina pakai HP-nya Pak Lim. Ya, rumahnya sebelah mana ya? Ini kami udah sampai di rumah yang nomor 7. Nanti mundur. Oh ya. Ya, terus Bu Maryam. Ya, perjalanan dari sini habis asar dengan mobil Mu'alaf Center Yogyakarta bareng sama beberapa yang ngikutin pakai motor ya. Terus sampai di sana kita disambut sama Ummu Maryam yang udah siap, mungkin udah janjian dulu sama Pak Lim mungkin ya. Udah siap di sana, kita disambut, terus Miss Rina menyerahkan sebelumnya juga ngobrol dulu sama Bu Maryam untuk dengerin keluh kesah beliau. Baru kita menyampaikan apa yang menjadi amanah juga sama ini uang apa itu namanya, sumbangan sedekah dari ini dari muslimin. Saya kurang paham yang itu. Dan Ummu Maryam menerima dengan terharu dan Masya Allah sampai nangis-nangis beliau. Kita juga ikut sedih dengernya, kayaknya masalah hidupnya itu berat sekali selain karena sakit dan mungkin masalah-masalah lain yang dia nggak bisa sampaikan langsung ke kita. Tapi insya Allah sangat membantulah buat beliau ini, karena tak lihat memang beliau itu butuh banget gitu, butuh uluran tangan kita, butuh bantuan lah untuk kelangsungan hidup ke depannya gitu. Lokasi di mana Mbak Umar yang nganterin? Lokasinya di bentar saya lupa ya. Wilayah Sawo ya. Oh, wilayah Bantul ya? Masih Iya, wilayah Bantul. Bantul ya. Iya, masih wilayah Bantul. Beliau di sana ngontrak apa? Ngekos ya, kontrak 2 peta gitu kayaknya. Iya, kayak kos gitu. Iya. Tinggalnya bersama anaknya di Azam itu yang sering ikut Azam ya. Yang biasa disebut Azam karena namanya Azam. Yang sering ikut kajian tuh di Azam yang agak gemuk itu. Cuma sama anak aja. Kayaknya iya, cuman berdua aja. Saya kurang tahu ini latar belakangnya nggih. Baik. Terus ini juga alhamdulillahnya kan beliau itu kan sakit kan kakinya, nggak bisa buat bergerak, nggak bisa buat beraktivitas. Dengan adanya bantuan mesin jahit yang nggak manual, pakai dinamo kan sekarang, alhamdulillah
beliau jadi bersemangat untuk beraktivitas lagi, menjahit lagi gitu. Dan kemarin sama Miss Rina juga udah disampaikan kalau akan ikut bantu mempromosikan biar nanti kalau ada yang pengen jahit baju bisa bisa dikasih kontaknya gitu. Oke, Masya Allah ya. Jadi memang Bu Maria ini memang punya skill menjahit. Iya. Jadi sebelumnya juga mungkin dijadikan salah satu mata pencarian beliau ya. Tapi terkendala tadi karena sakit, kakinya sakit, sempat ngecek di dokter ortopedi katanya ya, ada masalah pengapuran juga. Betul. Di bagian kakinya, jadi memang agak membatasi beliau beraktivitas sehari-hari. Nah, dengan adanya bantuan tersebut, mungkin ini beliau jadi terbantu juga gitu ya. Selain kemarin juga menyampaikan amanah mesin jahit, disampaikan juga mungkin zakat mal ya kemarin bener. Yang disampaikan oleh bendahara kita Ibu Rina, disampaikan mudah-mudahan itu bisa membantu ya, sedikit meringankan kesulitan atau masalah ekonomi beliau, dan mudah-mudahan beliau bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi untuk bekerja ya. Betul. Nah, nanti kita teman-teman yang mempromosikan nanti kita bantu promosikan. Baik ya, memang dengan seperti ini nih kita jadi paham ya Mbak Pipit ya, artinya mualaf ini setelah masuk Islam tuh bukan lantas hidupnya baik-baik saja, benar banget, lurus-lurus aja ya. Ternyata setelah masuk Islam ujiannya Masya luar Allah biasa ya. Tapi kan itu untuk membuktikan bagaimana kita maksudnya setelah masuk Islam tuh Allah itu pengen tahu sejauh mana panjenengan itu teguh gitu loh, teguh untuk tetap berada di pilihan yang sudah diambil. Kadang-kadang kan kalau udah masuk Islam dipikirnya nggak akan ada masalah, ternyata masalahnya jauh lebih berat. Tapi kalau kita kuat, Masya Allah, kita udah lewatin itu, bener-bener kita cinta banget sama Allah. Iya, Mbak Pipit ini dulunya mualaf juga ya kan. Makanya tadi langsung, oh iya bener Mbak gitu. Karena mungkin ngalamin ya Bu ya. Mbak Pipit ini mungkin ngalamin juga curhat. Malah curhat. Nggak apa-apa, belum pernah kan, belum ada yang tahu kisahnya Mbak Pipit. Saya belum pernah ngajak ngobrol juga. Jadi memang itu ya, mungkin mengalami juga dulu ya. Masya Allah. Gimana? Sekali. Luar biasa badainya. Badai hidupnya bagaimana Mbak Pipit? Tapi ya benar-benar tak sadari gini. Mungkin ini cara Allah menguji iman saya, masih mau tetap di jalan yang sekarang dipilih atau mau balik lagi ke belakang. Tapi yakin kalau apapun cobaannya, apapun ujiannya, apapun badainya, janji Allah itu kalau kamu tetap mendekat sama aku, mendekat sama Allah nggak akan ninggalin, Allah nggak akan berlepas tangan, pasti akan tetap digenggam, pasti akan tetap dibersamai untuk melewati semuanya. Masya Allah, luar biasa, berkaca-kaca loh matanya loh. Iya memang benar ya. Saya pernah dengar satu kata-kata bagus gitu ya, Allah itu tidak menjanjikan langit selalu biru. Kadang Allah kasih mendung, kadang Allah kasih badai gitu ya, kadang petir, gemuruh gitu. Tapi setelah itu semua Allah berikan pelangi. Masya gitu ya. Jadi memang kadang tuh hidup harus gitu dulu ya. Pelanginya udah nemu belum? Udah sampai ngeliat pelanginya belum? Minimal udah stabil daripada yang kemarin. Kita tunggu momen pelanginya Mbak Pipit nanti ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi untuk teman-teman semuanya, teman-teman mu'alaf yang saat ini mungkin kondisinya lagi perang ya, lagi badai, lagi berada di bawah hujan lebat gitu ya, harus meneduh dulu, harus menepi dulu. Sabar. Nah itu kuncinya sabar, ikhlas ya. Yakin menerima pertolongan Allah pasti datang, pasti ada. Ini udah yang ngalamin loh. Ini yang sudah praktisi, pro ya. Praktisi yang sudah pro, sudah ngalamin pertolongan Allah itu lebih dekat gitu ya. Jadi kadang apa yang kita inginkan belum tentu Allah berikan, tapi apa yang sudah Allah berikan nanti itu kadang melebihi ekspektasi kita. Jadi nggak usah berkecil hati saat ini kalau memang dalam posisi yang sulit, kayak maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kanan kiri nggak bisa, udah mentok gitu ya.
kayaknya itu sudah di titik dimana teman-teman harus ya sudah pasrah, tawakal sama Allah gitu ya. Takdir Allah tuh pasti baik buat kita, Terbaik buat kita. terbaik. Yang penting kita nggak menyalahkan Allah, nggak menyalahkan takdirnya Allah gitu. Menerima tadi, sabar, ikhlas, nggak dipelajari di sekolah ini tuh nggak ada. Harus ngalamin dulu, Iya, harus belajarnya melewati tuh dulu. harus praktek langsung gitu ya, Betul. dan harus dilatih terus kesabaran itu, keikhlasan itu. Jadi Masya Allah, dari kisahnya dari tadi yang Bu Tuti awalnya, terus sampai ke Bu Maria, Ummu Maryam ini, kita jadi banyak belajar ya Mbak Pipit ya, dari teman-teman mu'alaf ini. Kisahnya tuh beda-beda, tapi tapi kita bisa lihat endingnya tuh Insya Allah ya, Insya Allah. bahagia ya Mbak Pipit ya, kayak tenang gitu ya. Ayem. Kayak tadi ya Bu Tuti, Januari masuk Islam, Desember Allah panggil gitu ya. Karena usia itu kita nggak ada yang tahu. Benar gitu. banget. Kalau sudah dapat panggilannya, feel-nya, Allah sudah kasih petunjuk hidayahnya, gendang gitu ya, kalau bahasa Jawanya tuh kayak langsung ya, langsung wis pegang erat-erat gitu. Apalagi di kondisi yang seperti sekarang ini ya, benar-benar kita harus berpegang teguh pada tali-tali Allah, pada iman kita. Mudah-mudahan kita bisa selamat sampai akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, mungkin ini ada mungkin pertanyaan besarnya, kenapa kok baru disampaikan sekarang gitu, sedangkan beliau yang wafatnya sudah dari 2023. Memang mesin jahit ini kan tidak semua orang bisa ya mengoperasikan, bisa memakai begitu, dan amanahnya ini kan untuk mu'alaf, dan tidak semua mu'alaf juga punya skill menjahit gitu ya. Tidak semua mu'alaf penjahit. Gitu. Jadi memang kenapa baru sekarang, karena kita melihat memang yang paling berhak, yang paling tepat untuk menerima adalah Bu Maria ini, karena kondisinya memang saat ini sedang terpuruk, jadi memang pas sekali. Dan dari kami tim Mu'alaf Center Yogyakarta juga selama ini kita selektif ya untuk menyampaikan amanah-amanah, bukan apa-apa, supaya amanah ini bisa benar-benar tepat sasaran, juga bisa bermanfaat gitu loh. Tidak yang asal kasih gitu ya kalau kita ngomongnya gitu. Itu Mbak Pipit, ada mau ditambahkan? Udahlah, nanti malah nangis. Nangis terus ya, jangan nangis. Ya Mbak Pipit juga luar biasa perjuangannya. Dari kapan Mbak kenal MC itu? Lama ya? Iya, 2015 awal. 2015 awal. 2015 akhir itu aku syahadat. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang luar biasa. Dan masih ini ya, masih setia, masih mau untuk doain istiqomah. Amin, amin. Dan saya senang banget Mbak Pipit masih mau bergabung dengan Mu'alaf Center Yogyakarta sampai hari ini, dan masih banyak memberikan luar biasa bantuannya ke kami, ke tim gitu ya. Karena nggak semua tim Ahwat ini bisa bantu hapus tato. Per hari ini baru 2 orang aja yang bisa ya, Mbak Pipit dan Mbak Pungki yang sebagai eksekutor gitu. Kalau yang lain saya sendiri mungkin muter-muter terus gitu ya, jadi belum bisa belajar untuk eksekusi menangani pasien hapus tato gitu ya. Untuk teman-teman yang lain juga kayaknya banyak yang ratego ya. Sing tego-tego sesuai bagiannya aja masing-masing, panjenengan yang muter-muter, saya tak bantu yang saya bisa. Ya, Masya Allah, luar biasa bantuannya, besar sekali manfaatnya dan sudah dirasakan oleh banyak pihak ya. Terutama teman-teman yang sudah dihapus tatonya pasti udah cukup banyak ya. Lumayan ya, nggak dihitung juga ya kayaknya. Banyak banget ya, Masya Allah, gitu. Jadi punya masa ya. Jadi saya punya masa Mbak Pipit. Dan mereka juga setiap datang tuh pasti belajar ngaji ya. Pasti ngaji. Ya nggak bisa. Kadang gini alasannya, saya belum bisa baca Quran, nggak bisa nanti hafalan. dibimbing, Ikra dulu gitu. Nggak apa-apa. Jadi tidak ada alasan. Nggak ada alasan. Nggak gitu. Keren, Masya Allah. Gitu ya. Dan ini free, gratis ya. Untuk teman-teman yang mau hapus tato khusus Ahwat ya, ini edisinya, karena dengan Mbak Pipit khusus perempuan, silahkan nanti bisa kontak ke admin dari Mu'alaf Center Yogyakarta, nanti kita arahkan untuk dieksekusi oleh Mbak Pipit. Masya Allah, Sri Kandinya Mu'alaf Center Yogyakarta. Di belakangnya banyak yang lain juga sebetulnya yang tidak tersorot kamera gitu ya, teman-teman Ahwat yang lainnya yang Masya Allah perjuangannya luar biasa gitu.
walaupun ada kegiatan-kegiatan lain ya, sebagai perempuan nih kita ya ngurus rumah apa ya, kegiatan Multi banyak, talent multi kita. talent gitu. Multitasking, multi talent, jadi bisa satset gitu, semuanya bisa, Alhamdulillah. tidak mengesampingkan kewajibannya, Betul banget. tapi tetap ada kontribusi untuk masyarakat luas, terutama khususnya untuk mu'alaf dan insan hijrah. Gitu. Alhamdulillah. Nah teman-teman yang untuk program kita yang baru Sapa Mu'alaf, silahkan, masih kita buka kesempatan semuanya yang mau ikut bergabung atau ikut berdonasi untuk saudara-saudara kita yang memang berhak menerima, silahkan, kami masih buka donasinya di rekening yang tertera di video ini gitu. Kemarin saya dapat amanah juga dari salah seorang hamba Allah yang tidak ingin disebutkan namanya, memberikan donasi untuk adik Nafisa yang ada di Wonosari dengan berkebutuhan khusus ya, terlahir secara spesial. Insya Allah secepatnya kita akan agendakan untuk memberikan atau menyalurkan bantuan tersebut gitu. Nah nanti pelaporannya seperti biasanya kita akan laporkan melalui video-video yang ditayangkan melalui media sosial Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya gitu. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ladang pahala jariah kita semuanya, bukan hanya kami yang ada di lapangan juga yang menjadi relawan, tapi juga terkhusus sahabat-sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta yang dimanapun berada bisa ikut berpartisipasi, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Fastabiqul khairat, insya Allah sama-sama bertujuan untuk membantu saudara muslim yang lainnya. Gitu ya Mbak Pipin. Terima kasih sudah bertugas luar biasa. Ini tadi juga dadakan, saya dadakan. Maaf ya kalau tidak sesuai ekspektasi nanti. Enggak ya. Tolong dipotong. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit penjelasan hari ini di video ini bisa memberikan sebuah gambaran ya untuk teman-teman bahwa kita nih nggak bisa gerak sendiri, kita harus berjamaah, harus bareng-bareng. Insya Allah itu akan lebih meringankan ya, lebih meringankan bukan hanya kita tapi juga saudara-saudara yang menerima manfaat dari teman-teman semuanya. Akhir kata kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dipasang ya ini dinamonya. Mudah-mudahan dengan adanya dinamo ini bisa memudahkan. Dicoba nanti jadi bisa tetap aktivitas jahitnya tetap. Ya begitu teman-teman agenda sore kami dalam program Sapa Mu'alaf kali ini. Sudah selesai amanah dari teman-teman, dari keluarga Bu Tutik terutama untuk menyampaikan mesin jahit sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akan melanjutkan program Sapa Mu'alaf lainnya. Jadi untuk hari ini kami cukupkan dulu. Begitu Bu Maryam. Ya enggak. Almarhum Bu Tutik. Nanti bisa jahit lagi. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan untuk seluruh keluarga Mu'alaf Center Yogyakarta dimanapun berada. Terus dukung dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta, support kami, berikan support terbaik dari teman-teman apapun itu. Terutama doa dari teman-teman sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Demikian kami akhiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit juga ini. Assalamualaikum.
sehat-sehat selalu.